Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang tajassus, memata-matai. Sekarang tajassus yang masyru', suwarul tajassus masyru', tajassus yang boleh. Min suwari tajassus al-masyru' at-tahassus, jadi ada tajassus dan tahassus ya, beda titik. Tajassus itu lebih luas daripada tahassus. Tahassus bagian dari tajassus, jadi memata-matai. Cara memata-matai itu adalah mendekat. Matanya dideketin, kupingnya dideketin, indranya dideketin, kalau bisa dipegang. Jadi jangan sampai kata orang. Min suwari tahassus al-masyru' tahassus ala a'dail ummah limarifati adadihim wa itadihim. Tahassus yang dibolehkan adalah tahassus terhadap musuh, ya, untuk mengetahui jumlah dan logistik mereka. Faqad tafaqul fuqaha ala anna tahassus wa tanassus al-kuffar fil harb masyru'un. Ulama ahli fikih sepakat bahwa tahassus, tanasut itu nguping, ya, terhadap orang kafir waktu perang masyru', disyariatkan. Wa jaizun, dan dibolehkan. Limarifati adadihim, untuk melihat jumlah mereka, mengetahui jumlah, wa itadihim, dan logistik. Ya, makanya ada show of force. Kadang-kadang TNI memperlihatkan kekuatannya, ya. Terus ada latihan bersama. Supaya apa latihan bersama kok dipamer-pamerin? Supaya yang lihat keder. Wah, senjatanya hebat-hebat begitu. Keder. Ya, memperlihatkan senjata. Jadi mereka memilih lebih baik jangan perang itu. Kalau bisa jangan perang. Kalau perang kan mengorbankan segalanya. Senjata itu mahal. Apalagi dalam masa-masa sulit. Apalagi Indonesia. Contohnya yang produksinya kurang optimal, ya, dan tidak punya hak veto. Jadi produksi tertentu pasti dilarang. Karena kita nggak punya hak veto, terus kemudian ada hukum larangan dagang, ya, produksi, ya. Ada perjanjian-perjanjian yang kita tidak boleh produksi. Contohnya pesawat, kita belum dapat lisensi tuh. Makanya pesawatnya Pak Habibie terbang cuma sekali. Turun ya udah dikandangin. Nggak dapat izin. Nah, itu susahnya. Nggak tahu kalau SMK dulu itu. Mobil tuh. Malaysia mah udah bikin tuh kan. Malaysia kan namanya tuh. Ada suka kita lihat juga. Ya minimal itu gitu. Minimal motor bikin sendiri. Kita juga belum bisa. Apa nggak ada izin? Nggak tahu dah tuh. Ya, jadi
kebutuhan kita harusnya dipasok oleh kita sendiri, oleh bangsa sendiri. Itu jauh lebih menguntungkan. Yang jual bangsa kita, yang beli bangsa kita. Seperti India contohnya, dia memproduksi kereta sendiri. Hari ini dipastikan orang menghindari perang dengan senjata, tapi perang ekonomi, ya, perang macam-macam lah. Lobby-lobby, itu kan? Nah, itu yang mereka lakukan sehingga Cina menguasai dunia tanpa senjata. Indonesia termasuk kelubukan sekarang, utangnya udah menggunung. Kan dia nggak bawa senjata kan? Nggak pakai senjata, dia pakai produk terus dia. Kita sekarang baru kerasa, nggak tahu bagaimana ngatasinnya, nggak tahu, utangnya numpuk seleher. Katanya kalau dibagi satu warga negara 5 juta kalau harus melunasi. Watahasus, jadi memata-matai musuh, bahkan kadang-kadang harus mengorbankan. Saya lupa tokoh perempuan mana itu di Republik ini yang sampai mencuri berita sampai dia mau jadi istrinya. Demi menolong ini penggerak kemerdekaan. Ya, pejuang-pejuang. Dia sampai mau jadi istri Belanda. Jadi dari dialah info. Sampai satu titik ya kayak Asia gitu. Asia istri Fir'aun. Ya, di titik tertentu ketahuan Asia kan dihukum. Dihukum gantung ya. Tapi di tengah-tengah dia dihukuman, dia tidak geser dari akidahnya. Dia mengatakan, Robbibnili baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Ya Allah, bangunkanlah satu kapling surga untukku. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Jadi katanya sebelum dieksekusi, nyawanya sudah dicabut. Sehingga eksekusi yang menimpa fisik beliau nggak kerasa. Tapi menurut saya pandangan seperti itu kalau bukan dari Nabi tidak sah itu. Karena soal roh ini kan alam gaib. Kok bisa tahu dari mana? Kok bisa tahu? Dia dicabut dulu sebelum kalau bukan dari Nabi ya. Kalau Nabi kan memang juru bahasa Allah. Kalau orang biasa mana tahu? Kita nggak bakal tahu. Kita kembali ke sini. Wa itharatu fitnah wal faqolakil baina sufufiya wa za'zahi minha wa istiqrariya amrun masyru'. Jadi kalau kita perkirakan akan terjadi fitnah sampai perbuatan itu dilakukan, ya, maka itu cukup syarat buat kita untuk memata-matai. Ya, inilah sekarang perseteruan antara Intel dengan rakyatnya. Jadi dia selalu mata-matai. Sekarang kalau menurut undang-undang teroris, Anda tidur saja bisa ditangkap. Anda tidur. Kalau Anda berteman dengan teroris. Temenan doang, terlihat akrab nih. Kan bisa dipantau tuh. Ya, karena medsos itu dikuasai oleh penguasa. Contohnya bulan ini Pak Hilman kemana aja tahu itu pemerintah. Sebenarnya nggak usahlah kamu kemana aja, itu hanya untuk ini aja, ngetes aja. Jadi kalau dia Intel menangkap info, dia sudah tahu tanggal berapa kemana, tanggal berapa kemana. Siapa yang menginteli kalian? HP-nya. Kita kan selalu bawa HP. HP ini Intel kita ini. Jadi kemanapun Anda pergi, dia ikut. Kan asal lokator itu hidup tuh. Kan ada lokator itu. Tapi katanya tanpa lokator pun sudah bisa dibaca oleh daftar. Jadi register dari HP itu. Email itu namanya email. Itu bisa ditangkap oleh sinyal-sinyalnya di mana itu dia tahu. Apalagi sekarang sudah one identity. Identitas tunggal. Ya, contohnya kalau dulu kan orang bisa punya istri 4 tanpa diketahui oleh istri-istri.
di tempat yang berbeda, karena KTP-nya 4. Sekarang nggak bisa. Kamu kan sudah punya KTP, ngapain bikin lagi? Nggak bisa sekarang. Satu republik, dimanapun Anda berada, harus punya satu KTP. Apalagi sekarang seumur hidup. Nggak bisa gonta-ganti. Sudah digital lagi. Ya, sudah banyak pokoknya gerak kita itu semakin dibatasi. Dia sudah tahu kemana-mana. Karena yang punya, bahkan kemarin nggak tanggung-tanggung saudara, laporan pajak orang nomor 1 Indonesia bocor. Orang nomor 1, apalagi saudara nomor berapa? Orang nomor 1 di Indonesia laporan pajaknya bocor. Kan itu rahasia negara itu, pribadi kan. Jadi di Indonesia ini belum ada presiden dihukum karena imun. Ada berdasarkan undang-undang. Itu adalah lambang negara. Ya, kebal hukum. Tapi nanti kalau udah 20 Oktober, baru kerasa nyesek. Sudah tidak ada pengawalan lagi. Platnya ganti. Ya, ganti putih. Pokoknya semuanya ganti. Sudah tidak dikawal-kawal lagi. Nanti lewat jalan tol juga macet, ikut macet. Terus sekarang enggak, bisa gitu. Yang ngalangin bisa dihukum. Ya kan? Yang ngalangin bisa dihukum. Kita di belakang nih, rupanya ikut ya Pak Hilman. Karena dia cepet kan. Di area tertentu ada polisi. Hilang. Kamu nggak berhak di sini. Hah? Iya, mereka itu ada. Ketahuan kan itu pos-pos polisi itu kan ada ininya, CCTV-nya. Dari oh ada yang tuh ngintil, kejar. Nggak bisa. Nah, kita kembali sini. Jadi kalau kita diajar oleh Islam ini untuk pinter ya. Jadi sampai bab intel saja itu dibahas. Faminal kitab umum qauli ta'ala. Maka dalil yang membolehkan itu mana? Surat 8 ayat 60. Surat 8 ayat 60 ini secara apa ini? Di dalamnya ya. Surat 8 ayat 80 begini bunyi. Wa a'iddu lahum. Persiapkan untuk mereka. Siagakan untuk menghadapi mereka. Mastatoktum. Apa yang kamu miliki. Potensi yang kamu miliki. Min quwwatin. Dari kekuatan. Tapi saudara tahu ya. Indonesia itu lemah. Dalam urusan alutsista. Kita kan masih ingat bagaimana kemarin ada show kapal selam. Ya kan? Sekali nyelam selamanya nggak timbul-timbul. Malu-maluin. Itu lagi lagi latihan lagi. Menunjukkan kehebatan kita, tenggelam. Nggak muncul-muncul. Sampai sekarang. Kemana itu perginya nggak tahu. Sekali nyelam nggak muncul-muncul. Nggak tahu itu kemana itu. Beritanya hilang begitu aja. Ya, itulah saudara kenapa pemerintah nggak melawan langsung itu. Tapi melawan dengan pelan. Antara yang jual beli dia hati-hati terus itu saja. Supaya kita nggak perang. Karena perang itu rugi. Kita juga nggak tenang. Anak sekolah juga nggak bisa berangkat, mall apalagi tutup, ya ngisi BBM juga mereka buka tutup, aman buka, tutup, aduh antrinya bisa panjang lagi. Hampir di setiap stasiun pengisian bahan bakar rame aja nggak pernah sepi, heran. Tapi bahasanya naik mulu tuh, mau naik lagi katanya. Naiknya nggak izin dulu lagi. Nggak ada woro-woro. Seperti dulu kan. Jam 2.00 akan naik. Antri panjang orang. Sekarang udah nggak ada lagi.
Kemarin ngisi masih segini, besok loh kok udah beda. Udah nggak ngomong lagi, langsung bed. Tapi giliran turun nggak turun, tuh. Curangnya begitu. Minyak dunia naik, kita naik. Giliran turun, tetap aja segitu. Nggak cocok ini. Kita lanjut. Wamir ribatil khail. Dan begitu ribat khail. Siagakan pasukan berkuda. Apa namanya? Kavaleri ya. Kavaleri. Karena ada tuh batalion kavaleri. Kalau nggak salah di Serpong tuh. Pasukan-pasukan kita ya. Ya, kuda. Kavaleri. Ada infanteri, ada kavaleri. Ada lagi arteri ya. Artileri. Itu pakai anu. Iya. Jadi kalau kita kalau kita latihan apa enggak, bengek segala ya, mau perang, sering kesemutan, gimana? Ngaji di masjid sejam aja nggak tahan. Gimana? Kalah dengan dalang 8 jam. Dia bisa dari malam sampai pagi. Enggak. Hah? Oh, ada sinden. Gitu ya? Oh, gitu rasanya. Ada sinden gitu ya. Iya, benar-benar. Fakat umiratil ayat, fakat amaratil ayat musim bi'idat. Ya. Turhibu nabihi aduwallah. Untuk apa Anda menyiapkan pasukan kavaleri? Untuk menakut-nakuti musuh Allah. Wa aduwakum, dan musuhmu. Ya. Angkatan ini diperlukan. Contohnya Singapura tuh. Walaupun dia negara kecil, tapi persiapannya cukup kuat. Bahkan ada wajib militer, saya dengar. Semua warga yang masih masuk dalam usia, dia dibatasin. Itu kalau negara dalam keadaan gawat, darurat, mereka tahu posisinya. Disumpah. Nanti Pak Mul kalau perang jadi apa? Sudah tahu dia. Jadi waktu aman ini sudah diberitahu. Disumpah nanti kamu jadi ini, jadi. Dari begitu kejadian, waduh, saya apa ya? Saya nggak kehilangan cara. Sudah ada kedudukan. Saya dengar begitu. Di Indonesia kan nggak tahu jadi apa. Semuanya megang pistol kali. Jangan di situ, sono. Yang ngurusin nasi siapa gitu. Nah, kayaknya begitu. Atau di dapur semua, saya nggak tahu tuh. Saya konsumsi aja lah, contohnya gitu. Bagian perang, saya konsumsi aja lah. Contohnya, atau saya nimba air aja nih untuk minum. Kan itu punya peranan masing-masing. Ya, contohnya perang Vietnam. Mereka cenderung menang kan, karena dia gali lubang untuk keamanan itu. Lubang yang hanya bisa diisi 2 orang apa gitu. Hebat itu, Vietnam menang. Karena Amerika kalah, lalu dia timbulkan tokoh-tokoh tuh. Film, Rambo. Tuh. Pasti yang dijadikan target tuh Vietnam mulu. Menang, diterjunkan ke Vietnam. Padahal dia kalah. Iya, jadi dia nggak mau ngaku. Amerika nggak ngaku kalah. Sama dengan Afghanistan. Soviet dengan Afghanistan kan kalah ini. Dia juga nggak ngaku. Nah, Rusia dengan Ukraina masih berlanjut ini. Kita lanjut. Wa minas sunnah. Sekarang sunnahnya gimana? Wa adu akharin, dan yang lain, ayat dulu ya. Min dunihim, selain mereka. La ta'lamunahum. Yang kamu tidak tahu. Kamu tidak pernah tahu ada musuh-musuh yang ditempatkan oleh orang lain di situ. Mata-mata sih saja. Allah ya'lamuhum. Allah mengetahui. Karena Nabi Muhammad ini juru bahasa Allah, ya enaklah. Orang sembunyi dimanapun pasti dia tahu. Sono. Oh bisa tahu? Nah ini orang jadi percaya. Ya, bagaimana orang nggak percaya pada Nabi? Yang nggak mungkin tahu, dia tahu. Sono, gempur. Iya, habis lah. Kalau kita kan udah deket aja nggak tahu. Tuh, ya. Karena kadang-kadang satu bantal dengan kita. Kita nggak pernah tahu dia adalah musuh. Kita tenang-tenang aja.
Satu bantal, makannya bersama, jalannya bersama, nggak tahu itu musuh. Itu kehebatannya. Wa minas sunnah hadis katsira. Sekarang hadis-hadis. Nah, bagaimana sunnahnya? Itu kan dari Quran tuh ya. Sunnah-sunnah dari Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dalam sebuah momen bersama Jabir, Rasulullah bersabda, "Mayyatina bi khabir qaum." Siapa yang punya berita tentang kaum itu? Rasulullah bertanya. Siapa yang punya info? Faqala Zubair, "Ana." Saya. Jadi sahabat itu disusun oleh Rasulullah ya, begitu rapi saudara. Rasulullah ini nggak sekolah, tapi lebih hebat dari intelijen. Sudah dirapikan sedemikian rupa, ada sahabat tertentu yang menyimpan rahasia. Nggak pernah dibuka. Sampai Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah sampai menunjuk si A, si B, si C itu ahli surga. Tolong rahasiakan. Disimpan sampai Rasulullah wafat. Sampai akhirnya karena Rasulullah sering menyimpan rahasia kepada seseorang ini, sahabat memburu mereka. Nama saya suka disebut nggak? Nama saya. Ya, karena statement Rasulullah itu kan pasti kan, kabar dari Allah kan. Iya, kamu juga disebut. Apa katanya? Karena orang itu pengen berita itu. Katanya kamu memang masuk surga. Waduh, bangga sekali. Bahagia. Tapi kalau ada kekurangannya, ceritain kekurangannya ini, kekurangan. Itu, kadang-kadang seorang sahabat namanya Hudzaifah. Ya, suka dititipi oleh Rasulullah berita-berita yang sifatnya rahasia. Nah, ini kali ini Zubair. Zubair menjawab, saya. Siapa yang punya info tentang masyarakat atau tentang musuh? Zubair mengatakan, mayati khabar. Zubair mengatakan, saya. Rasulullah mengulang-ulang 3 kali. Faqala Zubair ana. Kemudian pada kali yang sekian, Rasulullah mengatakan, innalikulli nabiyin hawariya. Setiap nabi ada hawari. Anda tahu hawari? Hawari itu adalah teman-temannya Nabi Isa. Faqala al-hawariyuna nahnu ansarullah, surat Shaf. Ya, sahabat-sahabat setia Rasulullah, sahabat-sahabat setia Nabi Isa yang berani mati, singkatnya pasukan berani mati. Itu namanya hawari. Nabi Isa ya, khusus kepada Nabi Isa namanya hawari. Teman saudara siapa? Suka dan duka tetap prihatin. Ya, Pak Hilman tunjuk yang bukan sedarah. Jangankan lagi senangnya, lagi susahnya juga nanya. Bisa dihitung dengan jari. Ya, jangankan senangnya, ya senangnya datang sih udah biasa itu. Susahnya juga ikut prihatin, ikut nanya. Apalagi seperti Abu Bakar. Anak gadisnya dikasihkan Nabi Muhammad. Dia sebagai mertua ya investasi. Sampai investasi nyawa. Ya kan? Waktu hijrah itu kan gawat itu. Beliau yang menemani sampai ke Madinah. Tuh, Abu Bakar Siddiq. Semua keluarganya dikerahkan untuk menolong Nabi hijrah. Nyaman hijrah. Sehingga Abdullah putra beliau ditugasi untuk menggembala kambing dan menghapus jejak di pasir. Terus Asma tetehnya Aisyah disuruh bawa ransum. Padahal beliau sedang hamil besar. Naik ke Jabal Nur. Saudara kalau nanti ke Madinah lihat Jabal Nur, laki-laki aja kayaknya ngos-ngosan tuh. Batu semua. Ya maksudnya batu kalau jatuh kan luka, lancip kan. Kalau tanah kan enak. Jatuh juga bisa duduk. Kalau batu mah susah didudukin. Kecuali lempeng. Panasnya bukan main kalau terik. Beliau mengirim ransum itu. Untuk 3. 1 untuk beliau, 1 untuk ayahnya,
satu untuk Nabi Muhammad. Padahal sedang hamil besar. Dan inilah semangat-semangat para sahabat sehingga Rasulullah bisa sukses, ya, didukung oleh Hawari. Lalu Rasulullah mengatakan, begitu juga Ali bin Abi Thalib. Saat beliau hijrah, siapa yang berani tidur di pembaringan Rasulullah? Ali. Kalau sampai salah tusuk, beliau kena. Ya kan? Weh, nanti saya tetap awas, saya lihat aja matanya gitu. Itu kan? Matanya tetap ngeliat. Kalau senjatanya kesini, ngeles kesini, enak aja gitu, nggak bisa begitu. Kan mereka akan membunuh secara massal, ceritanya gitu, sehingga nggak bisa dituntut. Nah, orang Quraisy itu bersepakat membunuh Nabi secara berjemaah. Jadi kira-kira kalau nuncepinnya itu bareng itu, sehingga nggak bisa dituntut. Kan waktu itu sudah ada kisos, siapa pelakunya dituntut. Tapi kalau masyarakat kan nggak bisa, ya kan? Maka itu yang digunakan oleh beberapa orang. Kalau dia nggak setuju, dia mengerahkan massa. Nah, kita kembali ke sini. Kata Rasulullah, setiap nabi ada hawari. Tuh. Wa inna hawari Zubair. Hawarinya aku adalah Zubair. Artinya Zubair ini pasukan berani mati. Karena kita tahu sebelum Nabi hijrah, beliau kan menyumpah ada di Aqobah tuh. Namanya Bai'atul Aqobah kan. Sumpah setia. Suka dan duka bersama. Mati hidup kita bersama. Itu Rasulullah di-backingi oleh itu. Sehingga beliau sukses masuk ke Madinah tanpa ada halangan. Ya. Malah disambut dengan nyanyian. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Lalu sekarang disalahgunakan oleh da'i. Perang apa enggak disambut tola'al. Enak aja. Tolak. Ini Nabi kan dulu perang ini, menang itu kan. Mereka pasukan berani mati menyetola al badru alaina gitu. Senang menyambut Nabi sampai mereka ngintip katanya. Kedatangan Nabi itu sudah dipantau dari jarak jauh di atas pohon. Ada yang di atas bukit. Udah datang belum? Belum. Sampai suatu saat ada item-item dari jauh. Kan kalau jauh kan ada tuh. Ada gerak orang. Tahu dia atau belum itu. Jadi si pemantau ini nanti memberitahu ke masyarakat Madinah. Maksudnya mereka akan apa itu? Servis gitulah. Dia namanya kayak pengantin mau datang itu kan. Beritahu. Udah dekat. Barisan pada siap-siap. Ya, artinya yang menteng pece ini benerin dulu dia. Kasihnya itu kan begitu biasanya. Begitu juga Nabi. Udah datang sampai naik ke atas pohon. Wah, itu ada titik-titik. Oh ya benar, semakin hari semakin lihat orang memburu ke sana. Ini Nabi. Nah, itu tolak sampai ontanya saja pada berebut. Udah sini aja sini. Nah, udah jangan. Biar onta ini yang menuntun. Akhirnya dia duduk si onta itu di rumah anak yatim. Saya lupa namanya. Yatim. Jadi di sanalah kemudian Rasulullah bermukim beberapa lama ya. Kemudian timbul inspirasi dari umat Islam untuk membeli rumah itu. Jadi patungan dibeli buat Nabi. Karena Nabi kan belum punya rumah. Ya, disitulah. Saya lupa namanya Salahuddin Al-Ayyubi apa? Yang punya rumahnya itu. Yang menangani yatim itu pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini orang miskin. Kebetulan rumahnya 2 tingkat. Dia pusing mikir ini, Nabi ditaruh di bawah apa di atas ya? Kalau di bawah ngelunjak saya. Mikirin gitu aja. Saya tidur di atas, Nabi di bawah, ngelunjak saya nih. Padahal dia yang punya rumah. Gitu kan?
Satu saat Rasulullah ditempatkan di atas nggak mau. Udah, enggak, saya di bawah aja. Jadi Salahuddin di atas. Dia nggak pernah tidur, nggak pernah bisa tidur. Karena merasa dirinya ngelunjak gitu. Sampai kalau berjalan di atas loteng itu, hati-hati, jangan sampai terdengar grosok-grosok gitu. Takut membangunkan Nabi. Ya Allah, sampai segitunya. Ya, memperlakukan Nabi sampai segitunya. Suatu saat akhirnya Salahuddin dan keluarga memaksa Nabi untuk tidur di atas. Gara-gara apa? Dia ngambil air tertumpah. Netes tuh. Tetesannya jatuh mengenai wajah Nabi. Waduh, ampun-ampunan. Udahlah. Waduh, saya terharu melihat itu. Masa ya ada orang begitu? Itu belum kenal terlalu lama, itu baru beberapa hari sudah seperti itu. Ya, betapa sahabat mengorbankan jiwa dan raganya seperti itu untuk Nabi Muhammad, sehingga Nabi sukses. Perang Uhud kalah, ya kan? Tapi Anda jangan terpukau kecewa dengan perang Uhud sampai di situ. Besoknya berangkat lagi. Hari ini kalah. Namanya Hamratul Asad perangnya. Setelah Uhud, yang luka-luka disuruh ke sana. Justru yang boleh berangkat yang perang kemarin. Bayangin. Pasti kalau kita, wih, keduli-duli amat sih. Mungkin masih larem mungkin. Lah, yang harus berangkat yang kemarin nggak ikut lah. Kalau menurut akal. Ya kan? Kalau menurut akal. Tapi Nabi memberangkatkan pesertanya itu harus yang perang kemarin. Yang nggak perang kemarin nggak boleh ikut. Ini yang membuat musuh kehilangan akal. Kalau begitu, yang kita hadapi ini adalah orang gila. Mana mungkin kalah, luka belum sembuh, dia berangkat lagi. Itu hanya dilakukan oleh orang gila, maka mereka lari terbirit-birit. Aja dilatih ini mungkin orang kehilangan akal. Itu mereka lari terbirit-birit. Maka esok harinya, Uhud sudah bisa dikuasai. Hanya dalam satu hari. Bayangkan tuh Nabi Muhammad begitu. Jenius ya. Waduh, saya susah membayangkan kalau jadi sahabat. Pasti kita banyak ngeluhnya. Laut durung pegel masih nanik. Sampai kuku kakinya itu lepas. Ada satu perang, Zatul Riqa. Kuku kaki-kakinya dilepas. Saking ekstrimnya cuaca di sana. Kan kalau dipakai terus kan, saudara tahulah. Ya. Wong kita nggak ngapa-ngapain aja, kalau cuacanya ekstrim, kaki bisa berdarah. Ya kan? Ini sela-selanya ini pecah. Kalau lagi panas atau dingin luar biasa, ekstrim, bisa pecah. Apalagi ikut di gurun Sahara. Luar biasa lah. Itu walaupun kakinya berdarah, tetap aja diperban menghadapi musuh lah. Musuh kegila-gila lah. Waduh, ini bukan orang ini mah. Ini bukan orang begini mah. Mungkin mereka nganggap zombie ini. Kalau orang musuh orang boleh jadi berani menghadapi musuh. Tapi kalau sudah menganggap musuh itu setan, kan lari terbirit-birit ya. Hilang keberaniannya. Nah itu, dianggapnya orang Islam ini dengan keberanian yang luar biasa, sulit dikalahkan. Yang kedua, dari Miswar bin Makhramah, wa Marwan bin Hakam, Yazid, Yazidu ahaduma ala sahibi qala, kharajan Nabi amal Hudaybiyah fi bid'i asyara mi'a min ashabi. Suatu saat Rasulullah keluar bersama sahabat dalam jumlah lebih dari 110. Ya. Asyara mi'a min ashabi.
10 ya. Fi bid'in lebih dari 1000 berarti. Falamma ata dzal hulaifa qalladal hadiya wa asy'arahu wa ahrama bi umrah wa ba'atha ainan lahu min khizaya. Saat beliau tiba di Zulhulaifa, ya, beliau kemudian menambatkan hewan-hewannya, berhenti dulu. Jadi sebelum ke kota, beliau berhenti dulu. Lalu meminta beberapa orang untuk masuk ke Mekah, mencari tahu gimana situasi sana. Hatta kana bigodir astat atahu ainu. Sampai di suatu tempat namanya Godiru Astat. Ini nama-nama yang aneh ya. Ya mungkin kalau bahasa kita juga diperdengarkan kepada orang Inggris juga aneh. Cibeber contohnya. Apa kue? Ciberkok. Sambil lawang. Nah, ini bahasa Arab nih. Ini hanya Godir Astat. Ya, nama tempat nama Godir Astat. Inna Quraisyan jama'ulaka jumu'an. Intelijen dari Rasulullah datang mengatakan orang-orang berkumpul untuk mengeroyok. Mereka membentuk pasukan gabungan. Orang Quraisy membentuk pasukan gabungan untuk melawan kita. Begitu cerita si intelin. Wa jama'ulakal ahabis. Dan mereka mengumpulkan preman-preman, penjahat-penjahat yang dibayar untuk menghadang kita. Wasaduka, mereka akan membunuh dan menghalangimu masuk ke Baitullah. Wa maniuka faqala ashiru ayuhan nas alayya atharna an amilu ila yalim wa dharari haula alladziina yuridu an yasudduna an bait. Fa in ya'tuna kana Allah azza wa jalla qad qatana ainan minal musyrikin wa ila taraknahum mujrimin mahrumin. Qala Abu Bakrin ya Rasulullah kharastu amidan li hadzal bait la turidu qatla ahad wala harba ahad fatawajjalahu faman saddana anhu qatalna qala umdu ala smillah. Lalu Rasulullah mengajak musyawarah, gimana sikap kita? Ya, dikabarkan orang Quraisy membentuk pasukan gabungan untuk menghadang kita. Mereka memang berniat untuk menghancurkan. Kalau bisa bunuh ya bunuh, dibegal gitu. Gimana sikap kita? Atarawna an amila ila yadihim wa dharari haula alladhi yuriduna ayasudan. Apakah kita akan lawan? Siapa saja yang menghadang kita habisi? Nah, lalu Abu Bakar memberi pendapat, ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, saya keluar rindu pada Ka'bah. Saudara tahu kan, para sahabat ini kan asalnya dari Mekah. Ya seperti saudara lah, asalnya dari Pandeglang. Suatu saat Pandeglang harus bermusuhan dengan Cilegon. Tapi dikabarkan bisa ditundukkan nih. Orang yang berasal dari Pandeglang kan kepengen, wih kalau bisa menjangan sih, kan begitu kan. Kesian orang-orangnya yang nggak bersalah, kan begitu. Begitu juga Abu Bakar memberi pendapat pada Rasulullah, saya rindu Ka'bah, bukan mau membunuh. Kata Abu Bakar, kalau bisa kita ngomong baik-baik gitu, nggak usah perang lagi. La nuridu qatla ahad, kami tidak ingin membunuh siapapun dan memerangi siapapun. Fatawajalahu faman sadda anu qatalnahu. Maka Rasulullah memutuskan, ya kita tetap masuk, niatnya bersih, tidak akan perang. Tapi kalau ada yang menghalangi, terpaksa kita lawan. Begitu keputusan Rasulullah. Ayo, bismillah. Ini setelah mendengar keputusan input dari beberapa sahabat, akhirnya tetap ke sana. Fahadhi ahadits jami'at dulu ala masyuratai jamul malumat ala ada. Jadi hadis-hadis ini dikumpulkan oleh pengarang untuk memberitahu intel dalam urusan yang baik dibenarkan. Ya, perbuatan menginteli.
Kalau dulu dilakukan oleh organisasi Ikhwanul Muslimin. Ketika mereka harus mencari siapa mustahik, siapa muzaki, beberapa orang memberi masukan, si anu perlu dibantu, dia layaknya sebagai mustahik, penerima zakat. Berapa yang kita akan beri? Mereka pun mengirim intel. Temen suruh nginep berapa hari di situ, ngobrol panjang lebar, tuh. Safar kemana. Jadi dengan begitu dia dapat gambaran yang utuh. Oh, si fulan ini begini. Nanti dibawa ke sidang. Lalu diputuskan berhak atau tidak. Tuh, dulu tuh. Ya. Sehingga pergerakan di Mesir menang dulu tuh. Jadi ada orang yang tahu-tahu di depannya sudah ada bungkusan paket makanan. Ya kan? Dan di zaman COVID-19 kan begitu tuh. Merasani nggak? Di depan rumah kita ada paket isinya makanan, buah-buahan. Enggak ya? Enggak ya? Waduh, sama dengan saya. Saya dengar di DKI begitu. Waktu dipimpin oleh siapa? Anies. Termasuk yang dapat itu saudara saya non-muslim. Dicerita. Dapat paket itu. Makanan, minuman. Ya kan kita nggak boleh keluar kan? Sebagai konsekuensi melarang keluar. Nggak boleh kelayaban gitu kan? Karena penyakit lagi banyak. Dikirimi itu berdasarkan input dari RT RW. Nah, saudara saya ini kenapa dikasih? Karena dia punya anak buah yang kerja, sementara tetap digaji kan, walaupun dia di rumah, gaji tetap harus jalan, walaupun doang, basicnya doang. Nah itu dikirimi itu, ya, itu yang dirindukan oleh banyak orang, tapi ternyata nggak berhasil. Ya sudahlah. Gimana lagi? Mikirin dia juga, dia nggak mikirin saya. Ya. Nah, kita begitu, saudara. Jadi zaman sahabat seperti itu. Kemudian cerita lain. Ini pernah disampaikan tentang Maruya Aslam. Ya, ini di zaman Umar. Kharastu lailatan ma Umar ila Harrah Wakim. Saya pernah keluar bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab di suatu tempat namanya Harrah Wakim. Nama-namanya aneh. Hatta idza kana bisirarin idza binar. Di suatu tempat Umar dan petugasnya ini, ya, asistennya itu melihat titik api. Ini kan menandakan ada kampung kan. Kalau ada lampu, berarti ada kampung kan? Mereka pun menuju ke sana. Faqala ya Aslam, hahuna rakbun, qad kasara bihi mulail. Kata Umar, Aslam, kita istirahat dulu di sini. Intalik bina ilaihim. Coba kamu cari tahu dari mana sumber cahaya tadi. Pada api ada lampu. Fa'atainahum. Maka kami pun mendatangi rumah itu. Fa'idha, maka ternyata imra'atun ma'asibyan. Ada seorang wanita yang tinggal bersama anak-anak. Anak-anak kecil. Wa qadarun mansubat alanna. Sementara api itu berasal dari tungku. Yang di atasnya periuk. Lagi nyala gitu. Api itu berasal dari situ. Wasibyanwa yatadagaun. Sementara anak-anaknya nangis terus. Anak-anak ini. Si anak-anak ini. Faqala Umar, Assalamualaikum. Lalu Umar pun masuk. Assalamualaikum ya ashabadau. Wahai pemilik cahaya. Yang nyalain lampu. Kurang lebih begitu. Karena nggak tahu namanya kan. Yang nyalain lampu. Assalamualaikum. Qalat waalaikumsalam. Dari dalam rumah
terdengar suara, waalaikumsalam. Qala, udnu, siapa ini? Kesinilah, mampir, kurang lebih gitu. Qala udun, auda, fadana. Kata si perempuan itu, maksudnya kamu orang jahat apa orang baik? Kalau orang baik dekat, kalau orang jahat pergi. Jangan dekat-dekat, karena dia perempuan. Fadana, lalu kami pun mendekat. Faqala ma balukum? Apa kabar? Umar bertanya. Kalian lagi apa? Bukan. Qalat kasura binal lail wal barat. Kami lagi kedinginan, katanya. Makanya kami menyalakan api. Kedinginan nih. Qalat fama balu haula sibya yatagaun. Kenapa anak-anakmu pada nangis? Dingin, katanya. Alasan si ibunya lagi kedinginan. Qalat minal ju', mereka lapar. Kata si ibunya ini. Faqala wa ayu syai'in 'alan nar? Lah itu yang di atas tungku itu apa? Lagi masak apa? Ma'un u'iluhum bihi hatta yanamun. Allah bainana wa baina Umar. Kata si perempuan itu, yang di atas tungku itu air. Maksudnya lagi dimasak tuh air. Saya lakukan ini sambil ngejanjiin anak-anak, ntar belum mateng itu, sampai mereka tertidur. Nggak usah khawatir, nanti Umar yang bertanggung jawab. Kata si perempuan itu, dia nggak tahu yang datang ini adalah Umar. Tenang, Anda nggak usah ikut-ikutan. Yang bertanggung jawab ini Umar. Fabaka Umar, kontan Umar nangis. Wa raja yurahwil ila dari dakik. Begitu diceritain, Umar langsung pulang terburu-buru mengambil terigu dengan asistennya nih. Pulang. Fa akhraja adlan min dakik. Lalu satu bungkus ya gandum. Daging ini gandum ya. Beliau bawa wahira bisahman serta daging. Katanya sih dendeng, daging kering. Kita kagol ya. Lalu Umar berkata, ya Aslam, pembantunya namanya Aslam, ihmilhu ala zahri. Bawakan karung ini, taruh di sini. Maksudnya mau dia panggul. Bawain. Fakultu Aslam yang cerita, ana ahmiluhu alan kaya Umar. Kok Anda yang bawa? Sayalah, katanya. Kata si Aslam. Qala, Umar berkata, anta tahmilu wizri yaumil qiyamah. Kamu mau memikul dosaku di hari kiamat. Kata Umar. Fatahamalu adzahri. Maka orang itu pun memanggulkan si karung ini ke atas punggung Umar. Ilal mar'ah. Sampai ke tempat itu. Jadi si Umar bawa sendiri. Walaupun si asistennya, udah saya aja. Mau kamu manggul dosa saya? Dibawa ke situ. Pak akhraja dakik minal qadar. Lalu beliau masak. Ceritanya dimasakin. Ya. Kemudian disuapin. Sampai si anak-anak itu kembali tertidur. Tuh. Kulu fakulu hatta syubiyu, sampai mereka kenyang lalu tidur si anak-anak dilayani dengan baik. Wal mar'atu tad'u lahu wa hiya la ta'rifu. Perempuan itu kemudian manggil-manggil Umar. Kenapa Bapak pulang? Si perempuan ini nggak pernah tahu bahwa itu Umar. Sampai pergi si Umar. Falam yazal indahum hatta nama sigar. Suma awsalahum binafaqati wan saraf. Kemudian oleh Umar dicatat keluarga tadi, lalu disalurkanlah bantuan secara rutin. Sejak itu. Demikianlah ceritanya masih banyak. Ya, tentang akhlak memata-matai yang positif. Memata-matai itu bukan jahat semua, ada yang positif untuk kebaikan.
Ya, namanya tahasus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada ya? Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah meringankan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.